Tuhan berkat semua Engkau dalam hidup kami, Bapak yang baik, Bapak yang setia, pagi hari ini Tuhan. Ini akan memulai ibadah kami, Engkau menyertai kami ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam sukacitamu menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Satu, dua. Allah Bapa, kami mengasihimu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, perhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang terletak di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa, kami mengasihimu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, perhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang terletak di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Duduk di sini aja, bawa yang depannya kamera. Ya, enak. Ya, pokoknya di depan kamera duduk. Sambil dengarkan firman Tuhan. Biar kena syuting. Ya, ya. Salam. Salam damai sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dengan pelayanan kami Mimbar Salib.
Dan pagi hari ini kami bersama keluarga, yaitu untuk pelayanan online. Karena pada saat yang seperti ini, kondisi seperti ini, kami hanya bisa pelayanan online. Oleh sebab itu mohon diikuti saudara, pelayanan kami ini kiranya dapat berkat dari firman Tuhan dan pujian dan penyembahan kami. Mari kita langsung saja pemirsa untuk mengikuti, yaitu membuka di dalam suratan Efesus. Mari kita membuka dalam suratan Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, ini jadi kita membahas kamu atau kita semua sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena itu di sini kita memerlukan satu kehidupan mati, artinya mati kita sebagai manusia yang berdosa. Nah, oleh sebab itu kita perlu yang hidup. Nah, kita memerlukan yang hidup, yaitu di sini dijelaskan pada ayat yang berikutnya yang kedua. Kamu hidup di dalam karena kamu mengikuti, ya, di sini jalan dunia. Jadi hidup ini karena kehidupan oleh karena mengikuti jalan dunia. Ya, itu karena itu kita tetap hidup di dalam kematian kita di dunia ini. Tetapi di sini dijelaskan bahwa yang berikut ini yaitu ayat yang keempat. Efesus pasal 2 ayat yang keempat mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Dijelaskan lagi, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, ini dijelaskan bahwa kita sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, oleh karena kita mengikuti jalannya dunia ini. Apa jalannya dunia? Yaitu hidup secara daging. Nah, oleh karena kasih karunia, oleh karena Yesus Kristus, kita dihidupkan kembali. Ya, kita memperoleh kehidupan yang sesuai, yaitu dengan kehidupan yang diberikan oleh Yesus Kristus lewat kematiannya, lewat salib Kristus. Jadi lewat Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, maka kita dihidupkan kembali. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita. Nah, di dalam Yesus Kristus kita juga dibangkitkan kelak nanti untuk bisa mendapatkan tempat, yaitu di surga. Jadi setelah kita mati dengan pelanggaran-pelanggaran kita, dengan dosa-dosa kita, maka kita dihidupkan oleh Tuhan. Dan karena kita sudah hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita untuk bisa menempati, yaitu surga, untuk bisa masuk surga, untuk bisa menerima, yaitu hidup di surga. Lah, oleh sebab itu di sini pada pagi hari ini pemirsa, kita percaya bahwa orang Kristen, orang yang sudah percaya, yang sudah mengenal Yesus Kristus, orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, orang yang sudah tinggal di dalam Yesus Kristus, itu semua pasti masuk surga. Tidak ada orang Kristen yang masuk neraka. Walaupun yang saat ini mungkin hidup mereka menurut dosa mereka, tetapi sudah dibayar lunas, sudah ditebus oleh Yesus Kristus lewat kematiannya yang ada di kayu salib, maka mereka hidup nanti, yaitu masuk surga. Mereka pasti diselamatkan. Mereka pasti memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya di surga. Kemudian yang berikut di sini, yaitu kita membuka
yang terdapat pada Roma. Kitab Roma pasal yang ke-4, pasal yang ke-8 menjelaskan. Roma pasal yang ke-4 menjelaskan, yaitu Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Ya, di sini berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi orang-orang Kristen, ya orang-orang yang berdosa ini, ya kita semua adalah orang yang berdosa. Kesalahan kita sudah tidak diperhitungkan oleh Tuhan lagi. Karena apa? Karena sudah dibayar lunas, ya sudah dilunasi oleh Yesus Kristus. Ya di sini dikatakan bahwa berbahagialah ayat yang ke-7, orang yang ditutupi pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jadi kita mempunyai dosa yang sering pembohong, juga menipu juga orang. Di sini juga sudah ditutupi dosanya, ya sudah diampuni dosanya. Jadi pengampunan yang dari Tuhan Yesus Kristus sifatnya bukan temporer, sifatnya bukan sementara, tetapi sifatnya adalah kekal selama-lamanya. Jadi begitu Yesus Kristus sudah mati di kayu salib dan dosa-dosa kita sudah ditutupi, sudah dibayar lunas, dan kita mendapat pengampunan seterusnya dan sampai selama-lamanya hingga kita memiliki surga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita langsung mengikuti perjamuan kudus. Mari kita perjamuan kudus. Kita dengarkan firman Tuhan tentang perjamuan ini. Mari kita sambil bangkit berdiri. Kita renungkan, kita percaya bahwa perjamuan ini akan mengingatkan terus akan kematian Yesus Kristus. Sehingga kita terus akan mendapatkan kasih karunia-Nya terus yang berlimpah-limpah dan secara terus-menerus. Pada saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini adalah roti. Roti ini adalah melambangkan tubuhku yang akan saya berikan kepadamu, ya sebagai peringatan, sehingga engkau akan mengingat kematianku di kayu salib. Terimalah roti ini adalah lambang Yesus Kristus yang telah membagi-bagikan, yaitu dagingnya bagi kita semua. Kita terima bersama-sama roti di dalam nama Yesus Kristus, kita makan. Lalu kita angkat. Ini adalah anggur. Anggur ini adalah melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan di kayu salib. Oleh sebab itu kita yakin dan percaya ini Yesus Kristus telah memberikan nyawanya bagi kita, telah memberikan darahnya bagi kita, telah memberikan dagingnya bagi kita, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Kita percaya anggur ini adalah lambang Yesus Kristus yang telah memberikan darahnya di kayu salib. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat berdua sambil menyembah Tuhan. Glory hallelujah Jesus. Terima kasih Tuhan. Glory hallelujah Jesus. Jesus glory hallelujah hallelujah. Glory 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 hallelujah. Kita angkat dengan satu pujian sangat besar. Sangat besar anugerah-Mu yang beri ampun selamat. Dulu aku sesat.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah kau hari ini dengan segala kekayaan surgawi. Ya, diberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi makanan dan minuman kita. Apa yang menjadi pakaian kita. Semua kerinduan dan harapan dan cita-cita kita. Semua aktivitas dan tugas-tugas kita. Baik di sekolah, di pekerjaanmu, dimanapun kita ada dan berada. Yesus Kristus Tuhan kita memberkati kita semua yang percaya. Mari kita sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. 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 Nah, selesai pemirsa. Tuhan memberkati pemirsa semua.